Hai semua sobat Noba. Balik lagi bareng Ara di sini. Terima kasih ya atas supportnya sampai sejauh ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Xiaoyan menyerahkan 50.000 orang kuat dari dunia iblis kuno ke pengaturan Keiyun. Setelah membuat pengaturan khusus, dia membagi menjadi beberapa tim. Hanya dengan cara inilah kekuatan tempur bisa mencapai lebih spesifik dan kuat. Xiaoyan mengangguk setuju dengan instruksi Keiyun. Setelah itu semua kakak seniornya menangkupkan tangan ke arahnya. Mereka masing-masing bertukar beberapa kata, lalu satu demi satu menarik diri untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan peperangan. Semua orang tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk bicara dari hati ke hati. Terlepas dari apa yang ingin mereka sampaikan, mereka harus menunggu sampai semuanya stabil. Adapun semua orang di tim Fearless, mereka semua kembali ke Show Mansion di alam dewa kuno. Alam dewa kuno saat ini berbeda dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa perubahan yang mengejutkan telah terjadi saat itu. Ketika Xiaoyan datang ke alam dewa kuno, dia ingat jelas bahwa hampir tidak ada aura yang kuat. Paling-paling hanya keabadian Kaisar langkah kedua. Namun sekarang dia bisa merasakan paksaan yang sangat kuat. Xiaoyan belum pernah merasakan tekanan seperti ini sebelumnya. Segera kekuatan jiwa di tingkat domainnya menyebar luas. Saat berikutnya keterkejutan di hati Xiaoyan menjadi semakin besar. Ini karena di bawah penyelidikannya, memang benar ada aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk bisa membuatnya merasa tertindas, dia yakin bahwa aura ini sesuatu yang hanya bisa dilepaskan oleh keabadian dewa. Namun Xiaoyan juga tahu bahwa para keabadian dewa ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah ada sejak sebelumnya. Hanya saja mereka menyembunyikan kekuatannya sekarang. Begitu perang antar dunia terjadi, baru kemudian mereka tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Meskipun Xiaoyan sempat meragukan fondasi yang dimiliki alam dewa kuno, yang mana tampak lemah di permukaan, dia tetap tidak menyangka bahwa ternyata alam dewa kuno sekuat ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menarik kembali kekuatan jiwanya. Menurut persepsi spiritualnya, dia dapat melihat bahwa jumlah keabadian dewa ini setidaknya mencapai puluhan ribu. Tapi mereka semua hampir setara dengan pasukan dunia iblis kuno. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat pertama dan kedua keabadian dewa. Hanya sedikit orang yang bisa mencapai level ketiga. Dari sini dapat dilihat bahwa keabadian dewa tingkat ketiga merupakan alam besar. Terobosan tingkat ketiga membutuhkan rintangan yang sangat sulit untuk diatasi. Bahkan Keiyun masih berada di level ketiga. Ini cukup untuk membuktikan tingkat kesulitannya. Xiaoyan belum menerobos keabadian dewa, jadi dia hanya bisa menebak dengan mengamati keabadian dewa lainnya. Ratu telah mengumpulkan semua kekuatan dari Sensi. Namun secara logika, keabadian dewa di Sensi seharusnya lebih dari ini. Jangan katakan bahwa masih banyak dari mereka yang menolak mengikutinya. Bukankah mereka juga tahu bahwa Sensi saat ini diambang kehancuran oleh invasi Taisu? Xiaoyan bergumam sambil memikirkan hal ini. Sensi sangat besar. Jika semua keabadian dewa bisa bersatu, kekuatan tempur Sensi pasti jauh lebih dari apa yang dilihatnya di alam dewa kuno. Mungkin karena tidak ada lagi kepemimpinan dari seseorang seperti Zuzang, dan mereka yang kekal oleh waktu memilih jalannya sendiri. Sambil merenung, Xiaoyan merasakan sedikit kesedihan di dalam hatinya saat memikirkan hal ini. Sebagian besar orang-orang terkuat di Sensi terpecah belah. Sekarang Sensi menghadapi invasi Taisu. Ini bukan lagi pertarungan antar individu. Oleh karena itu Xiaoyan berharap bisa menyatukan semua orang kuat di Sensi. Menurut kenangan yang diperlihatkan Keiyun tentang perang Sensi di masa lalu, kekuatan yang dimiliki Sensi jauh lebih kuat dibandingkan beberapa dunia utama lainnya. Bahkan Taisu tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan, apalagi berani memiliki pemikiran menginvasi. Namun setelah makhluk tertinggi Zuzang dikabarkan tewas, seiring berjalannya waktu semua orang kuat Sensi terpecah belah. Justru karena itulah Taisu berani mengambil tindakan seperti ini. Dan mereka sangat percaya diri bisa menumbangkan Sensi. Mereka tahu bahwa meskipun Sensi sangat kuat, itu dalam premis bahwa semuanya bersatu. Sayangnya apa yang tidak dimiliki Sensi sekarang adalah pemimpin. Inilah satu-satunya kelemahannya, jadi meskipun ada banyak naga, namun naga itu dalam kondisi tanpa kepala. Adapun Ratu Kuil kuno, meskipun dia sangat pintar, dia tidak memiliki kekuatan yang mutlak. Sulit untuk meyakinkan semua orang seperti yang dilakukan Zuzang. Pada saat ini, semua orang tim Fearless kembali ke Show Mansion. Show Mansion yang awalnya sunyi kembali menjadi hidup. Semua orang menggunakan waktu kebersamaan ini untuk bercanda, dan bahkan tidak luput dari memukuli Xiaozan. Xiaoyan sebaliknya tidak punya waktu untuk bernostalgia dan mengobrol dengan semua orang. Dia memasuki kondisi pelatihan di dalam ruangan.
sambil membalikan telapak tangannya. Sebuah batu Gyoksuyu muncul di tangannya. Nomor 1, aku ingin berbicara dengan nomor 7 sendirian. Sementara itu, Shin diperlihatkan di kehampaan laut timur yang luas. Pada saat ini ada 2 bintang limbah yang bergerak lambat. Hanya jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa di depan 2 bintang limbah ini sebenarnya ada sesosok. Dan sosok inilah yang sedang menarik bintang limbah ke depan. Ada 2 rantai besar di tubuhnya. Sosok itu terus mencoba yang terbaik untuk maju. Adapun siapa sosok ini, dia tidak lain adalah avatar Yuan Shen. Sejak mengetahui dari Jin Yuan Shen, cara meningkatkan kultivasi keabadian fisik ke tingkat alam kuno, Xiaoyan langsung mempraktikannya. Avatar Yuan Shen terus menarik bintang limbah hingga seluruh tenaga dan darah dalam tubuhnya habis. Selama pelatihan ini, Xiaoyan juga bertemu dengan tim patroli Taizu. Namun tidak mengherankan bahwa mereka semua langsung dibunuh oleh Xiaoyan. Ketika klan Yuan Shen tidak menjelma menjadi keabadian fisik super raksasa, menyeret 2 bintang limbah sudah menjadi batas kemampuannya. Kecepatan menyeret kedua bintang limbah menjadi semakin lambat seiring dengan konsumsi energi dan darah tubuh fisik Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menemukan cara pemulihan energi dan darah. Justru karena inilah, meminta nomor 1 untuk dipertemukan dengan si nomor 7, seorang pedagang yang berkeliling di seluruh dunia. Xiaoyan ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan ramuan untuk memulihkan energi dan darah darinya. Pada saat ini di alam dewa kekacauan, 2 sosok biru muncul di atas plafon batu. Satu adalah Xiaoyan, sementara lainnya adalah si nomor 7. Kamu mengatakan berobat untuk memurnikan energi dan darah. Suara nomor 7 terdengar. Ya, untuk saat ini, itulah yang aku perlukan, jawab Xiaoyan. Lebih tepatnya pil obat atau bahan obat yang kau butuhkan, tanya si nomor 7. Sudah cukup dengan 1 pil tingkat dewa serta resepnya, jawab Xiaoyan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyerahkannya kepadamu nanti, ucap si nomor 7. Terima kasih banyak. Tentu saja aku tidak akan mengambil ini secara gratis. Mulai sekarang, aku akan menyempurnakan lebih banyak ramuan sebagai gantinya, ucap Xiaoyan. Merupakan keberuntungan bisa bekerja sama dengan seorang ahli alkemis yang bijaksana. Baiklah, pil obat serta resepnya akan disediakan bersama, ucap si nomor 7. Di alam dewa kekacauan, hanya ada 2 sosok di 9 plafon batu, keduanya memiliki wujud manusia biru. Tidak ada yang bisa membedakan kelaminnya. Satu sama lain apakah itu wanita ataupun pria tidak ada yang tahu. Bahkan suaranya pun tidak jauh berbeda, dan baik Xiaoyan maupun nomor 7 tidak bisa melihat emosi satu sama lain. Setelah Xiaoyan menunjukkan niatnya atas pertemuan ini, si nomor 7 tidak terlalu banyak bicara. Dia langsung menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan sebaliknya, menggunakan ramuan halus sebagai imbal balik kedua belah pihak. Jelas si nomor 7 sangat puas dengan ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Kualitasnya tidak hanya terjamin, tetapi bahkan melebihi ekspektasinya. Namun meskipun si nomor 7 merupakan pengusaha yang bepergian ke seluruh dunia, ramuan di tingkat dewa masih sangat berguna. Oleh karena itu jumlah yang dia miliki tidak sebanyak yang dibayangkan. Dengan dapat menyetujui permintaan Xiaoyan tanpa berpikir panjang, pasti bukan tanpa alasan. Mungkin ada tujuan lain mengapa dia bersedia bekerja sama dengan Xiaoyan. Saat ini sepertinya dia ingin berteman dengan Xiaoyan. Setelah menyelesaikan tujuannya, Xiaoyan menarik kembali jiwanya dari alam dewa kekacauan. Di dunia luar, Xiaoyan yang duduk bersila perlahan membuka matanya. Dengan pikirannya, dia mengeluarkan resep obat dari pil obat dari ruang penyimpanan. Batu suyu ini adalah sesuatu yang baru saja dikirim oleh si nomor 7. Setelah melihatnya sekilas, Xiaoyan mendapati tidak ada yang salah. Segera kekuatan jiwanya menyapu resep pil obat tersebut. Pil bintang Suan Tianbu. Metode pemurnian pil obat ini muncul di benak Xiaoyan. Meskipun nomor 7 memberinya resep, namun dia tidak memberikan bahan obatnya. Xiaoyan sedikit menyesal tidak memintanya sekarang. Begitu dia mengetahui tingkat kelangkaan bahan obat yang diperlukan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum pahit. Bahan obat yang dibutuhkan adalah Ganoderma lucidum yang berumur 100.000 tahun dan pohon beringin yang berumur 10.000 tahun. Semua jenis bahan obat ini sesuatu yang tidak mudah ditemukan. Xiaoyan langsung merasakan sakit kepala. Meskipun bahan obat ini berumur tua, tapi di mana keberadaannya masih menjadi masalah besar. Setelah Xiaoyan mengobrak-abrik bahan obat yang dia peroleh dari cincin penyimpanannya, dia hanya menemukan setengahnya. Sialan, di mana aku dapat menemukan beberapa bahan obat ini? Ucap Xiaoyan. Pada saat ini klan Yuan Shen yang terus menyeret 2 bintang limbah akhirnya mencapai batasnya.
Latihan ini telah mengkonsumsi energi dan darahnya dalam jumlah yang besar. Karena tidak ada suplemen, Klan Yuansen hanya bisa memulihkan diri dengan duduk bersila di atas bintang limbah. Setelah kelelahan, kecepatan pemulihannya terlalu lambat, jauh kurang efektif dibandingkan pil obat. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyempurnakan pil bintang Suan Tianbu secepat mungkin, yang dapat membantu Klan Yuansen dengan cepat memulihkan energi dan darahnya. Secara logika, seharusnya ada bahan obat yang disimpan di alam dewa kuno. Sayangnya Lang Tian tidak ada di sini. Kalau ada, dia pasti mengetahui hal seperti itu. Setelah itu, Xiaoyan pergi menemui Ye Feiyu dan Rancang. Gudang bahan obat tentu saja ada di alam dewa kuno. Aku akan mengantarkanmu ke sana sekarang, ucap Ye Feiyu. Hati Xiaoyan dipenuhi kegembiraan saat mendengar ini. Seperti yang dia duga, alam dewa kuno pasti memiliki persediaan bahan obat di bawah kepemimpinan Ye Feiyu. Xiaoyan berhasil tiba di gudang bahan obat alam dewa kuno. Saat dia mendekat, alis Xiaoyan sedikit berkerut. Tidak peduli seberapa baik bahan obat disegel, beberapa aroma obat harus dilepaskan. Bahkan di pintu, Xiaoyan belum mencium sedikit pun aroma obat. Kakak Ye Feiyu, apakah kamu yakin ini gudang bahan obat? Xiaoyan memandang Ye Feiyu dengan curiga. Itu karena dia tidak sedikit pun bisa mencium adanya aroma obat. Tentu saja, karena aku tinggal di sini, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jangan khawatir, kakak perempuan ini tidak berbohong padamu. Ye Feiyu bersumpah dan menepuk dadanya. Meskipun dia memiliki tubuh mungil, namun hal yang dimilikinya tidaklah kecil. Xiaoyan terus menyaksikan ruangan di lantai 2 aula kuno. Tidak ada debu di atasnya, bahkan tidak ada penjaga di sini. Hal ini membuat Xiaoyan semakin curiga. Saat Ye Feiyu perlahan membuka pintu ruangan, adegan di dalam membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Memang ada bahan obat yang ditempatkan di kedua sisinya. Tidak lebih tepatnya itu adalah bahan obat sejak zaman kuno dan sekarang tidak masuk hitungan. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya. Saat jarinya baru saja bersentuhan, tanaman obat berwarna hitam mirip Ganoderma tiba-tiba terkoyak dan hancur berkeping-keping. Kakak senior Ye Feiyu, bahan obat ini seharusnya tidak ditinggalkan ketika Yang Mulia masih hidup, tanya Xiaoyan. Mengenai hal ini, aku juga tidak tahu. Aku hanya ingat loteng ini merupakan penyimpanan bahan obat. Tapi sepertinya tidak ada bahan obat yang bagus lagi. Ye Feiyu juga mengulurkan jari putihnya, menyentuh bahan-bahan obat satu persatu. Bahan obat itu pecah dan berubah menjadi bubuk. Ekspresi wajah Xiaoyan tampak semakin aneh dan dia memandang Ye Feiyu. Tidak ada bahan obat yang bisa digunakan di sini. Bisakah ini disebut gudang obat? Ucap Xiaoyan. Maaf, aku hanya bercanda. Aku tahu tempatnya. Ayo ikuti aku. Ye Feiyu tersenyum main-main. Dua lesung pipi muncul di wajah cantiknya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia pergi ke tempat berikutnya bersama Ye Feiyu. Lantai 3 adalah pavilion pemurnian obat. Ini adalah tempat berkumpulnya semua alkemis dari alam dewa kuno. Mereka juga bertanggung jawab atas penyediaan pil pemulihan. Ye Feiyu terus menjelaskan sembari naik ke lantai 3. Aula kuno ini adalah bangunan yang tidak pernah didatangi Xiaoyan sejak dia berada di alam dewa kuno. Xiaoyan akhirnya bisa mencium aroma pil obat yang pekat. Ini seperti pil obat tingkat tinggi dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Bahkan jika dia belum dekat, dia bisa merasakan aroma yang menyegarkan. Kakak senior pasti ada tujuan lain membawaku ke lantai 2 tempat penyimpanan bahan obat tadi, bukan? Tanya Xiaoyan. Ye Feiyu lalu menjawab. Meskipun kamu bukan lagi tuanku, tapi kamu pernah menjadi guruku di masa lalu. Sebagai murid, bagaimana aku begitu berani mengajarimu? Ucap Ye Feiyu. Dia mungkin tidak melakukannya dengan sengaja. Xiaoyan lalu menjawab. Aku bukan Yang Mulia Zuzang. Tolong untuk kakak senior menjawab keraguan di hatiku. Xiaoyan menangkupkan tangannya. Bukannya dia tidak ingin memikirkannya, tapi menurutnya itu bukanlah alasan yang penting. Jadi akan lebih baik jika Ye Feiyu mengatakannya secara langsung. Ye Feiyu lalu berkata, aku ingat yang dia pernah menggodaku. Itu sebabnya aku menggodamu di masa lalu. Dia menyebutku anak kecil yang malas. Mungkin karena aku suka memaksanya membuatkan pil untukku. Dia membawaku ke loteng tua tadi untuk mengetahui bahwa semua bahan obat di dalamnya tidak ada gunanya. Jadi aku melakukan hal yang sama seperti masa lalu. Sampai sekarang, 1000 tahun berlalu bagi manusia fana. Bahkan bagi mereka yang berada di bawah Dewa Dao, semuanya akan menghilang oleh waktu. Baik itu beberapa gunung akan rata, beberapa lautan akan mengering. Tapi pernahkah kamu menemukannya meski bahan obatnya sudah hilang? Tapi aulanya masih ada dan aula itu dibangun karena bahan obat. Kamu bilang sebelumnya tidak ada petunjuk tentang keabadian dewa.
Mungkin ini bisa menjadi sedikit pencerahan, ucap Yevyu. Terima kasih banyak, biarkan aku menjernihkan perkataanmu. Yevyu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut. Dia tampak seperti sedang menunggu Xiaoyan memujinya. Terima kasih banyak kakak senior atas bimbingannya. Mata Xiaoyan sedikit bergerak. Itu hanya konsepsi artistik. Untuk sesaat, Xiaoyan tidak mengerti. Ini bukanlah belenggu sebenarnya yang menjebaknya. Terima kasih kembali. Kamu dulunya adalah guruku. Tetapi sekarang, kamu adalah adik laki-lakiku. Aku menyukai perasaan ini. Yevyu sangat senang, kemudian dia membawa Xiaoyan ke pavilion pemurnian obat yang besar. Namun saat Xiaoyan baru saja masuk ke pavilion pemurnian obat, pemandangan di dalamnya membuat mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Lebar seluruh pavilion penyulingan obat berbentuk bangunan melingkar, dibagi menjadi lingkaran platform. Ada alkemis yang duduk sila di setiap posisi di atasnya. Mereka terus menyempurnakan ramuan di dalamnya. Adik laki-laki, jangan terkejut. Setelah pertempuran dengan Taisu dimulai, pil adalah persediaan pertama. Jadi permintaannya sangat besar, terutama untuk pil penyembuhan. Sekarang semua orang masih bekerja keras untuk memurnikannya. Adegan seperti ini terjadi hanya dalam keadaan darurat. Menurut penglihatan adik laki-laki, bagaimana keterampilan alkiminya mereka? Ucap Yevyu. Teknik yang sempurna ini cukup spektakuler. Mengikuti tatapan Xiaoyan, metode para alkemis ini ternyata sangat konsisten. Seolah-olah mereka berasal dari master yang sama. Xiaoyan melihat lebih dekat berbagai jenis bahan obat melambai di udara dengan sebuah jentikan jari seorang alkemis tersebut, dan dengan metode pemurniannya yang tampak berpengalaman, semakin Xiaoyan melihatnya semakin dia merasa seperti gerakannya. Bukankah ini guruku? Pada saat ini tiba-tiba terdengar seruan arah datangnya suara itu menghadap Xiaoyan. Salam kepada guru. Tidak disangka Anda akan secara pribadi datang ke sini. Kami juga berterima kasih kepada Ratu karena mengizinkan kami menyaksikan Anda memurnikan obat. Berkat seni-seni alkimia yang Anda tunjukkan saat itu, kami dapat mencapai kemajuan seperti sekarang ini. Kami para murid sangat berterima kasih. Suara-suara hormat itu terus datang satu persatu. Xiaoyan tiba-tiba menjadi arah di mana semua mata di pavilion pemurnian obat terfokus pada Xiaoyan. Yevyu yang berada di samping juga tertegun. Hes, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menolak sanjungan seperti itu. Bahkan setelah bereinkarnasi kamu masih menjadi motivasi di mata semua orang, ucap Yevyu. Xiaoyan ingat bahwa dia pernah memurnikan pil obat di lantai atas alam dewa kuno. Namun yang tidak dia sadari saat itu adalah, sambil memurnikan obat, Ratu diam-diam telah memproyeksikan tindakannya menjadi layar cahaya dan menunjukkan kepada semua alkemis. Justru karena inilah semua orang memiliki wawasan baru tentang pemurnian obatnya. Yang kecil, sebagai seorang guru, kupikir kamu telah mengakui kesalahanmu. Bagaimana? Apakah kamu sudah tidak mengenali gurumu? Pada saat ini sebuah suara yang familiar bagi Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Xiaoyan langsung memutar kepalanya dengan tajam. Sejak suara ini terdengar di telinga Xiaoyan, itu membuatnya bersemangat. Guru, murid akhirnya melihatmu. Xiaoyan buru-buru mendatangi Yao Lao dengan sikap hormat. Bocah bau, meskipun aku sudah tidak memenuhi syarat menjadi seorang gurumu, namun tidak buruk untuk menganggapmu sebagai putraku. Yao Lao berkata sambil menganggukkan kepalanya. Apa yang guru katakan? Kamu tidak hanya menjadi guru dalam hidupku, tetapi seperti orang tuaku sendiri. Hal ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Xiaoyan berkata dengan senyum lembut. Baiklah, baiklah. Tidak nyaman untuk berkata seperti ini di hadapan orang banyak. Lagi pula dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada yang akan percaya jika kamu adalah murid dari tulang tua ini, ucap Yao Lao. Sejak kapan aku menjadi begitu peduli dengan hal seperti itu? Guru terlalu banyak khawatir. Ngomong-ngomong, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Ucap Xiaoyan. Aku hanya bosan dengan waktu menganggurku. Jadi aku ingin membuat beberapa pil obat secara acak, ucap Yao Lao. Sementara Yao Lao terus berbicara, Xiaoyan memandangi wajahnya yang sangat berubah. Yao Lao yang dulunya tua, kini seperti pemuda yang bahkan tidak kalah tampan dari Xiaoyan. Wajahnya yang halus dan rambutnya yang putih panjang itu seperti pria berusia 30 tahun. Jika Xiaoyan tidak mendengar dari suaranya, dia mungkin akan kesulitan mengenalinya. Sejak mereka bertemu, Xiaoyan terbiasa dengan penampilannya yang seperti orang tua. Oleh karena itu Xiaoyan merasa sulit menerima penampilannya yang begitu muda. Tujuan guru menjadi muda bukan karena mencari beberapa simpanan wanita kan? Ucap Xiaoyan. Dasar bocah bau, kamu sungguh ringan mulut. Tapi hanya 2 saja. Yevyu yang berada di antara mereka berdua, karena perawakannya yang pendek sepenuhnya diabaikan. Lengannya disilangkan sambil melihat ke kanan dan ke kiri, seolah-olah dia sedang mendengarkan percakapan dari 2 orang guru dan murid. Pipinya semakin membesar seperti tupai yang diisi buah pinus. Hei, bisakah kamu juga melihatku di sini? Sampai Yevyu berbicara untuk menghentikannya.
Kedua guru dan murid itu baru saja tenang dari lelucon mereka. Aku mendengar kalian adalah guru dan murid, tetapi kalian lebih terlihat seperti teman seumuran, ucap Yevyu. Guru tetaplah guru, dan murid tetaplah murid. Tidak ada yang tua atau muda. Xiaoyan segera mundur beberapa langkah. Bocah bau, kamu belum memberitahuku. Mengapa kamu datang ke sini? Tanya Yao Lao. Ada sebuah bisnis, dan aku membutuhkan beberapa bahan obat, ucap Xiaoyan. Guru adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion pemurnian ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu, maka katakan saja, ucap Yao Lao. Setelah mendengar kalimat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa Yao Lao sebenarnya tetap memiliki status guru obat di sini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.